Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendukung Pak Anies ini kadang-kadang lucu juga kepedean, kegeeran. Ada wacana gabung Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Mereka begitu pedenya mengatakan bahwa gabungnya mereka itu karena ketakutan kalah dengan Pak Anies Baswedan. Jangan dengan dua orang, dengan Pak Ganjar aja Pak Anies saya pastikan ya, dan saya yakin Pak Anies pasti dilibas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tahun 2024 besok ya, bahwasannya orang yang memilih Anies itu akan masuk surga ya, orang yang tidak memilih Anies masuk neraka. Saya ingatkan, wahai kelompok-kelompok Anies, biar kamu lebih yakin maka mati dulu. Nanti kalau sudah benar masuk surga kamu WA, baru kita milih Anies ya, oke? Gue bukan PDIP, gue bukan Gerindra, gue bukan P3, gue bukan PKB, gue bukan Golkar, gue bukan Nasdem, gue bukan Demokrat, gue bukan Perindo, gue bukan Hanura, gue bukan PAN. Gue rakyat biasa, rakyat yang menginginkan Pak Ganjar Pranowo yang rambutnya putih untuk jadi Presiden Republik Indonesia 2024. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ki Aki. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hanya ada satu solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang sedang ada di negeri ini, yaitu menangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Hanya itu solusinya untuk bisa menghentikan dominasi kekuasaan Jokowi dan penerusnya yang akan mengacak-ngacak Indonesia, yang akan menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia, yang akan membawa Indonesia semakin terpuruk, yang akan membawa bangsa Indonesia semakin sengsara. Masa Oke, sih? saudara-saudara, sekali lagi, satu solusi, menangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Memang susah jadi pendukungnya Pak Jokowi itu. Banyak rintangan dan juga banyak fitnahan dan juga caci makian. Betul. Saya ini loh, kalau ngomong apa adanya, ngomong kebenaran, itu aja loh masih dikomplain. Betul. Dan juga saya itu dibilang katanya anaknya PKI. Dan juga saya dituduh sebagai anaknya komunis. Dan Sabar, juga Pak, saya ini sabar. dituduh katanya membelah anak bangsa. Padahal saya ini kalau ngomong apa adanya loh, ngomong kebenaran loh. Nyoba kalau pendukungnya Anies Baswedan, kayak yang mengatakan Rocky Gerung itu adalah Rasul utusan Allah, dan juga Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi, dan juga mendapatkan dompet dari surga. Padahal itu penistaan agama loh. Itu loh dibiarkan saja, nggak ada yang komplain. Iya. Tapi kalau kita pikir-pikir, masa ada sih Imam Mahdi kok menyalonkan jadi presiden? Itu nggak ada yang komplain, dibiarkan begitu saja. Nyoba pendukungnya Pak Jokowi ngomong salah sedikit aja sudah dicaci maki. Iya. Memang susah kok jadi pendukungnya Pak Jokowi itu. Banyak rintangan, banyak halangan, banyak caci makian dan fitnahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Pendukung Pak Anies ya. Sahabat SJ, luar biasa nih, muncul wacana. Sebenarnya ini wacananya wacana lama ya. Wacana 3 periode gagal, wacana perpanjangan jabatan gagal. Ada yang diupayakan lagi. Apa itu? Rencana 2 paslon. 2 paslon capres cawapres. Ya, kita menyaksikan itu upaya-upaya terus mereka lakukan ke arah sana. Siapa 2 paslon itu? Tentu
dari 4 itu kan paslon kan satunya 2 ya, capres cawapres. Tentu dari 4 itu tidak ada nama Anies Rashid Baswedan. Iya kan? Ini sudah kita bahas berkali-kali. Ya, mereka berupaya untuk mencegah Anies agar tidak nyapres. Nah, nampaknya 1 bulan lagi menjelang pendaftaran ini keinginan mereka untuk menjegal Anies itu nampaknya sulit ya, ketika melihat bagaimana nuansa semangat perubahan yang dimunculkan oleh rakyat, berbagai elemen rakyat, akhirnya itu mengerucut pada satu nama yang bernama Anies Rashid Baswedan. Jadi sulit. Nah, ini Pak, wacanakan Prabowo akan bergabung dengan Ganjar. Kalau ini terjadi, kita bisa analisa. Mereka bergabung karena mereka tahu elektabilitas Anies itu sangat tinggi. Jadi mereka tidak mampu untuk melawan masing-masing. Makanya mereka bergabung. Tapi juga menurut saya dengan bergabungnya mereka malah yang diuntungkan Anies Baswedan. Masa? Kenapa? Karena kalau misalnya selama ini pendukungnya pada promosi gembar-gembor masing-masing capres, tiba-tiba misalnya Ganjar jadi cawapres, pendukungnya akan kecewa dan akan lari ke Anies Baswedan. Demikian juga dengan pendukung Prabowo. Jika Prabowo-nya yang jadi cawapres, maka pendukungnya kecewa, akan lari ke Anies Baswedan. Masa Jadi dengan bergabungnya mereka itu menguntungkan untuk Anies Baswedan. Menurut saya loh. Amankan kursi. Panik-panik. Itu kan baik, nggak ada hoax. Apa maksudnya? Nah, ini top, ya kan? Bagus, Pak. Jadi sekarang Bapak tuh udah nggak abu-abu, hitam-hitam, putih-putih, ya kan, Pak? Tegas gitu warnanya. Jadi ya secara semua orang tuh udah tahu, Pak, waktu Bapak ketemuan Pak D di kereta api, sedikit banyak ucapan Pak D itu mungkin Bapak bantu kami sekarang, nanti selanjutnya giliran Bapak. Ya itulah makanya Bapak mau bergabung ya kan, ngebantu pemerintahan. Nah sekarang tuh tegas, Pak, nggak usah lagi sok maksudnya berpisah dengan Ganjar, karena selama ini kan Ganjar ini kami asumsikan hanya sebagai pemecah suara lawan aja begitu loh. Dengan satu tujuan, ngapain berpisah ya kan, Pak? Oke lah, karena Bapak sudah menentukan, kami juga akan menentukan kemana pilihan kami harus dilabuhkan. Kami tetap nyerocos di politisi medsos. Politisi medsos. Survei yang baru saja selesai dari LSI DNJA bulan September. Rilis survei terbaru teman-teman yang katanya dari LSI DNJA September 2023 dengan simulasi yang lagi hangat, yaitu digabungkannya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo melawan Anies Baswedan yang hanya mendapatkan dalam survei mereka Anies Muhaimin hanya 16% saja. Tapi kan rakyat nggak bodoh, dan inilah buktinya survei kali itu memang untuk membodohi rakyat, menggiring opini pembodohan. Gimana? Nggak dibodohin, kan cuma 16%, sisanya berapa coba? Sisanya 84%. Mungkin yang belum milih 10%. Jadi berapa? Ada 74% yang memilih antara Ganjar dan juga Prabowo. Kita bagi dua, misal yang 84 tadi, Prabowo 44%, kemudian Ganjar Pranowo-nya 30%. Kan menang juga, atau dibalik ya. Ganjar 44, Prabowo 30%, tetap menang juga. Kenapa disatuin? Ini membuktikan sama rakyat Indonesia itu sebenarnya kalian itu sedang menunjukkan kebodohan. Jangan-jangan datanya yang asli itu kebalik. Anies dapat 74%, sementara Ganjar dan Prabowo disatukan hanya dapat 16%. Tuh, rakyat Indonesia, terutama nih kalian yang masih mendukung Ono, ya, coba deh koreksi otaknya. Dan juga saya titipkan kepada para pendukung Anies Baswedan, jaga otak kalian, jangan sampai otak kalian itu ngaco. Salam akal sehat, salam perubahan.
dari rakyat Indonesia pendukung Anies Rashid Baswedan, calon presiden 2024 berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden 2024 yang akan menjadi presiden 2024-2029. Salam nasionalis dari pendukung Anies Baswedan. Media hari ini kedatangan kita ke Mabes Polri. Betul, saya sangat setuju dan mendukung Noel agar proses ini diselesaikan secara hukum, agar tidak terjadi hoax yang berseliweran di media sosial dan tidak terjadi gesekan buat masing-masing semua para pendukung capres di akar rumput, clean and clear. Dan jika ini benar, fakta yang disembunyikan karena takut aibnya terbongkar, maka Noel sama saja mencoreng mukanya sendiri dan menjatuhkan elektabilitas jagoannya. Jadi kita bisa tahu sebagai rakyat Indonesia bagaimana karakter dari seorang capres yang akan kita pilih nanti. Oke, salam demokrasi. Salam demokrasi. Itu adalah suatu kebodohan menggabungkan Ganjar dengan Prabowo atau Prabowo Ganjar. Pendukung Anies ini seperti kepedean ya, kepedean banget. Bedanya kenapa? Ya pede aja, survei-survei itu pede banget. Padahal lawan Ganjar aja menurut saya ini ya, menurut saya kembali ya, akan kesulitan. Ya, melawan Prabowo juga mungkin akan kesulitan Anies Baswedan. Suara di media sosial itu memang luar biasa. Ya, dalam menggoreng isu-isu Anies gitu kan, melambungkan Pak Anies gitu memang luar biasa. Tetapi di kehidupan kita sehari-hari, contohnya di sekitar saya ini, banyak yang nggak kenal dengan Pak Anies Baswedan itu. Sosoknya seperti apa juga mereka kurang begitu memahami ya, mungkin karena kurangnya sosialisasi. Apalagi saya tinggal di Jawa Timur, itu sangat sedikit orang membicarakan tentang Pak Anies Baswedan, itu sangat sedikit loh. Ya, ini pesan aja buat timnya Pak Anies, sosialisasilah ke Jawa Timur lebih banyak gitu ya, supaya orang-orang sekitar itu kenal dengan Pak Anies Baswedan. Ya biar tambah sedikit lah gitu, walaupun nanti akan kalah juga. Baik teman-teman, salam cerdas, salam waras. Saya pikir wacana itu hanya sekedar wacana. Ya nggak mungkin lah, saya pikir menurut saya nggak mungkin menggabungkan antara Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Tetapi politik itu dinamis, bisa saja berubah setiap saat. Tapi kalau saya pikir itu akan susah lah. Pak Ganjar punya basic loyalitas pendukung yang luar biasa. Prabowo juga demikian. Ya tentu pendukungnya nggak mau ya mengalah dijadikan cawapres, itu nggak mau. Lebih baik bertarung aja 3 orang ini, Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan. Udah bertarung di gelanggang Pilpres. Kita tunjukkan nanti siapa pemenangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.